Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua masih sehat walafiat dan kita semua berdoa bersama-sama, sering-sering berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir dan semuanya kita bisa kuliah dan KKN. Yeay. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kumalasari. Saya berasal dari kelas D mengikuti mata kuliah Comparative Linguistics. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari video tersebut. Jadi teman-teman, dalam video tersebut Moti Lieberman menjelaskan bagaimana seorang anak bayi bisa menjadi multitasking dan bilingual padahal di umurnya yang masih sangat belia. Sedangkan bagi orang dewasa sendiri, multitasking itu merupakan hal yang biasa, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada anggapan bahwa bayi yang berusia sangat muda itu termaksud sebagai orang jenius dalam linguis. Kenapa? Karena pada usia-usia tertentu mereka itu bisa membedakan bahasa yang berbeda, walaupun mungkin ya mereka belum mengerti makna dari bahasa tersebut, namun mereka uh, bisa membedakan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Nah, jadi fenomena bayi yang belajar dua bahasa sekaligus ini bisa dinamakan dengan akuisisi bahasa pertama dua bahasa simultan, di mana ada penelitian atau research pada tahun 2000, di mana ada 15 anak yang berusia 2-4 tahun. Nah, anak-anak ini menggunakan dua bahasa atau bilingual. Mungkin bisa saja karena kedua orang tuanya yang berbeda bahasa dan kemudian anak tersebut mendengar salah satu atau kedua orang tuanya menggunakan bahasa yang berbeda antara Inggris dan Perancis. Di mana dalam penelitian itu para peneliti penasaran apakah anak-anak tersebut bisa membedakan bagaimana grammar atau tata letak suatu bahasa tersebut jika mereka mengucapkannya gitu. Jadi dalam bahasa Inggris kalau kita menempatkan kata negasi atau kata tidak itu diletakkan sebelum kata kerja. Jadi contohnya seperti she didn't come to the party last year, di mana kata did not itu diletakkan sebelum kata kerja come. Sedangkan bagi bahasa Prancis itu sendiri, kata negasi atau kalimat penolakan atau kata tidak itu diletakkan setelah kata kerja. Dan hasilnya bagaimana? Di mana para peneliti melihat hasilnya itu ternyata ada banyak anak-anak yang menempatkan atau mencampur kedua bahasa tersebut. Ada yang menggunakan bahasa Inggris namun penggunaan kata negasinya ada di setelah kata kerja, ataupun ada yang menggunakan bahasa Perancis di mana negasinya diletakkan sebelum kata kerja dan begitu sebaliknya. Namun tidak sedikit pula yang tepat sasaran dalam penggunaan kata negasi dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Perancis. Dan kemudian ada lagi penelitian pada tahun 2003 di mana ada sampel longitudinal terhadap satu anak sejak lama dan kemudian ada lagi sekitar 29 sampel dari anak-anak yang berusia 1-6 tahun dalam berbagai bahasa. Seperti halnya Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Jadi 29 anak tersebut sudah mengetahui banyak kosakata dari bahasa mereka ataupun bahasa lain yang mereka dapatkan. Nah, jadi hasilnya anak-anak tersebut ya bisa membedakan mana yang bahasa yang mereka miliki atau yang biasa kita sebut dengan native speaker atau dengan bahasa yang mereka dapat dari mungkin bahasa kedua gitu ya. Mungkin bahasa kedua setelah bahasa nasional yang mereka miliki. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah anak-anak itu bisa mendapatkan atau bisa belajar fonem dari kedua bahasa tersebut, dimana kalau misalnya kita bisa perhatikan bahwa kecerdasan anak bayi itu terkadang lebih hebat daripada orang dewasa itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini, anak-anak atau bayi yang masih
berusia 1 atau mungkin 2 tahun seperti itu, mereka dapat membedakan suara sesuai dengan apa yang mereka dengar. Jadi mereka bisa membedakan bunyi E dan bunyi E. Contohnya saja kayak orang Indonesia dan orang Sunda, dimana pas masih kecil banyak orang-orang yang mengajarkan anak-anaknya itu untuk membedakan suara E dan E. Namun dalam bahasa Indonesia itu sendiri, kalau misalnya kita sudah tumbuh besar, E dan E itu tidak ada bedanya gitu kan ya, penulisannya gitu, huruf tetap aja sama-sama huruf E, nggak ada perbedaannya gitu. Sama seperti contoh yang diambil dari video yang Bapak Hanan kasih ke kita semua, bahwa penjelasan tersebut bayi-bayi tersebut itu bisa membedakan bahasa E dan E, di mana bahasa-bahasa itu tertentu kan ya gitu. Ada yang menggunakan E dan E dan ada bahasa yang tidak ada membedakan huruf E dan E sama sekali. Nah, setelahnya lagi ada research pada tahun 2003 di mana peneliti melakukan research terhadap anak-anak yang dapat berbahasa Spanyol dan berbahasa Katalan. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena Katalan sangat peduli dengan perbedaan bunyi vokal, yaitu huruf E dan E. Sama saja seperti yang tadi saya contohkan, di mana orang Sunda itu sangat peduli dengan perbedaan huruf E dan E. Sedangkan bagi orang Spanyol, huruf E dan O itu tetap sama saja gitu. Sama seperti yang tadi saya contohkan, di mana huruf E dan E itu bagi orang Indonesia sama saja. Berbeda dengan suku Sunda yang sangat jelas signifikan perbedaan antara E dan E. Kemudian dari hasil penelitian ini terdapat hasil di mana bayi berusia 4 bulan dapat membedakan bunyi vokal E dan E. Sedangkan pada usia 8 bulan mereka masih bisa membedakan, cuman mereka sudah tidak terlalu peduli antara beda E dan E. Sedangkan pada usia 12 bulan, karena mungkin dari kosakata mereka yang sudah banyak dan banyak informasi-informasi dari kata-kata yang mereka dapatkan, sehingga mereka sama sekali tidak peduli dan tidak mengerti ataupun menganggap huruf E dan E itu sama saja. Padahal bagi orang bagi bahasa Katalan, huruf E dan E itu sangat berpengaruh dalam bahasa. Sedangkan bagi orang Spanyol sendiri, mereka tidak mempedulikan huruf E dan E. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya adalah untuk bayi-bayi yang usianya masih terlampau sangat muda, mereka itu bisa membedakan perbedaan bunyi suara vokal E dan E. Mereka tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan, namun mereka tetap bisa membedakan huruf vokal E dan E. Sedangkan untuk bayi-bayi lainnya, khususnya buat bayi Spanyol, ini merupakan hasil kesimpulan dari research pada tahun 2003 tersebut, di mana saat bayi-bayi tersebut bertambah usianya, mereka sudah tidak peduli lagi dengan perbedaan huruf E dan E, karena ya mungkin dari informasi yang mereka dapatkan dari orang-orang di sekitar mereka yang menggunakan bahasa sekitar, mereka sudah tidak peduli lagi dengan perbedaan tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya masalah apa sih yang dikhawatirkan orang tua dalam video tersebut gitu. Jadi ya kalau misalnya di sekeliling kita gitu, nggak hanya dalam video tersebut, tapi di sekeliling kita juga, terkadang kita menertawakan orang-orang yang mencampur-campur bahasanya. Mungkin karena itu terdengar lucu atau mungkin aneh, dan sama terhadap orang tua yang diceritakan dalam video tersebut. Mereka takut kalau misalnya anak mereka yang bilingual itu tidak bisa membedakan yang mana bahasa yang harus mereka gunakan di tempat ini dan bahasa yang harus mereka gunakan di tempat ini gitu. Jadi mereka menganggap kalau misalnya anak-anaknya itu tidak bisa memisahkan bahasa yang satu dengan bahasa yang
lainnya. Namun kalau dikaji lagi, seperti yang dijelaskan dalam video tersebut, eh, hal tersebut sangat lumrah digunakan oleh orang dewasa sekalipun, yaitu code mixing. Code mixing ini ada dalam kajian sosiolinguistik, di mana adanya percampuran bahasa dalam satu waktu. Jadi gimana maksudnya? Jadi kayak gini. Orang-orang tua itu pada takut kalau misalnya anak-anak mereka tidak bisa menggunakan satu bahasa secara lancar. Padahal dalam dunia sehari-hari untuk orang dewasa sekalipun, orang-orang banyak mencampur-campur bahasa. Contohnya saja bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Sunda dengan Indonesia dan sebagainya, sesuai dengan apa yang pernah kita lihat. Dan itu sangat banyak sekali. Nah, jadi multitasking bilingual ini bukan sebuah hal yang perlu ditertawakan atau mungkin aib gitu bagi orang-orang tua. Cuman lambat laun hal tersebut malah bisa membuat itu menjadi sebuah hal yang keren gitu loh. Seperti pada contoh code mixing itu sendiri, di mana pencampuran bahasa itu digunakan pada keadaan informal, tapi tidak jarang juga code mixing dilakukan pada keadaan formal. Misalnya saja dalam kegiatan perkuliahan atau mungkin sekolah, di mana guru-guru atau mungkin pelajar menggunakan pencampuran bahasa tersebut gitu kan ya. Jadi hal tersebut memang lumrah dan tidak bukan menjadi suatu kesalahan dalam dunia keseharian gitu. Nah, jadi code mixing itu sendiri ya, saya berikan contohnya seperti orang-orang di Jakarta Selatan, di mana yang dulu sempat viral, mereka selalu menambahkan kata which is dan literally dalam kosakata yang mereka gabungkan ke dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Jadi bilingualisme itu ya dimana kemampuan seseorang bisa menggunakan bahasa lebih dari satu gitu, selain dari bahasa native mereka, dari bahasa keseharian yang mereka dapatkan di lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, maksud dengan code mixing yaitu pencampuran bahasa, di mana dalam satu waktu mereka mencampurkan dua bahasa sekaligus. Jadi kayak misalnya contoh seperti ini, hello guys, mau kemana gitu. Itu kan udah code mixing, di mana guys itu sendiri merupakan bahasa Inggris yang artinya teman-teman atau kawan, dan bahasa kemana itu ya bahasa Indonesia gitu kan. Nah, itu dari saya berikan contoh dari fenomenal code mixing ini, dari fenomenal bilingualisme ya tentunya. Nah, jadi teman-teman, semoga kalian semua mengerti mengenai penjelasan bilingualisme yang saya dapatkan dari video tersebut. Itu menurut pemahaman saya sendiri. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dari pemahaman kalian. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya, dan juga ada yang terlewat atau apa. Mohon maaf, karena saya sendiri juga masih belajar. Dan mohon maaf juga kalau misalnya videonya banyak suara-suara kendaraan bermotor atau kayak gimana, soalnya di sini tuh emang rame gitu ya. Jadi untuk menunggu semuanya benar-benar sunyi itu harus malam, sedangkan malam itu sangat gelap, jadi nggak bisa gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya sekali lagi tetap sehat. Semoga kita semua selalu diberkahi dan diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa.